Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kita dapat bertemu di majelis ini dalam kajian kitab Idah Al-Mahajjah. Itu penjelasan tentang Sabilus Salaf, cara ulama salaf di dalam belajar agama, akhiriddin, dan memahaminya, kemudian mengamalkan dan mendakwahkannya. Itu penjelasan tentang cara ulama salaf di dalam, yang pertama, belajar agama. Kemudian yang kedua, setelah belajar, mengamalkannya. Bagaimana mereka mengamalkan, bagaimana mereka beramal. Kemudian yang kedua memahaminya. Itu belajar, memahami pelajarannya. Kemudian yang ketiga mengamalkan. Kemudian nanti mendakwahkannya. Apa tujuannya? Supaya bisa kita ikuti, kita teladani. Kenapa kita pelajari cara-cara mereka dalam belajar, dalam memahami, di dalam mengamalkan agama, di dalam mendakwahkannya? Karena insya Allah cara-cara mereka itulah yang terbaik untuk kita jadikan sebagai contoh panutan. Cara-cara mereka itulah yang terbaik. Makanya dikatakan oleh sebahagian para ulama dulu, kullu khairin, setiap kebaikan atau segala kebaikan itu adalah dengan cara bittiba'i man salaf, mengikuti cara-cara ulama salaf. Segala kebaikan itu adalah dengan cara mengikuti ulama-ulama salaf. Bagaimana mereka belajar, bagaimana mereka memahami, bagaimana mereka mengamalkannya, bagaimana mereka mendakwahkannya, menyampaikannya. Kalau seandainya ingin kebaikan, bittiba'i as-salaf, mengikuti ulama salaf. Wa kullu syarrin, dan seluruh kebaikan itu adalah menyelisihi, dengan menyelisihi ulama-ulama salaf, mengikuti bid'ah-bid'ah yang dibuat oleh orang-orang yang datang di kemudian hari. Itu dalam urusan agama. Ini tujuan kita mempelajarinya. Kenapa? Namanya Idah Al-Mahajjah fi bayani sabilis salaf. Penjelasan tentang tata cara ulama salaf di dalam belajar, memahami, kemudian mengamalkan dan mendakwahkan. Memangnya kenapa? Kalau seandainya kita sudah tahu, sudah dijelaskan kepada kita, kemudian sudah tahu, memangnya untuk apa? Untuk kita teladani, untuk kita ikuti, untuk kita contoh. Itu tujuannya. Dan alhamdulillah, pada pertemuan
terakhir kemarin kita sudah selesai membaca bahagian dari Jima'u abwabit ta'rifi bil mahajjah wa bayani manhajit talaqqi, yaitu kumpulan tentang pengertian yang dimaksud dengan al-mahajjah atau as-salaf, siapa yang dimaksud, kemudian dalil-dalil, kumpulan dalil-dalil tentang tata cara belajar mempelajari agama. Di dalam pembahasan ini itu khusus kemarin tentang dalil-dalil tentang pengertian al-mahajjah, pengertian as-salaf, siapa yang dimaksud dengan as-salaf. Kemudian setelah itu bayan manhajit talaqqi, dalil-dalil, kumpulan dalil-dalil tentang tata cara mempelajari agama, tata cara tentang mempelajari agama. Ini kita ulang karena kita sudah selesai dalam yang pembahasan itu. Sebelum pindah ke yang berikutnya, yaitu Jima'u abwab al-mauqif minal bid'ah wal mubtadi'ah, kumpulan dalil-dalil tentang sikap seorang muslim kepada bid'ah dan ahlul bid'ah. Nah, ini. Sebelum pindah ke situ, kita ulangi kembali bab-bab yang sudah kita baca dalam pembahasan ini. Dalam pembahasan ini kemarin sudah kita baca tentang at-ta'rif bis salaf. At-ta'rif bis salaf. Siapa yang dimaksud dengan as-salaf? Siapa yang dimaksud dengan as-salaf? Siapa kemarin, Pak? Kita dengar kadang-kadang kita harus mengikuti pemahaman ulama salaf. Kita harus mengikuti manhaj salaf. Siapa yang dimaksud dengan as-salaf? Orang-orang yang belajar di RJ itu. Kacau nanti kalau apa nih? Kita harus memahami agama ini berdasarkan pemahaman as-salaf. Apa pemahaman as-salaf? Yang belajar di RJ itu. Ini salah kaprah nanti kalau apa nih? Siapa yang dimaksud dengan as-salaf? As-salaf yaitu sahabat, tabi'in, dan tabi'in. Itu yang dimaksud dengan as-salaf. Tahu yang diapanya lagi lengkapnya as-salafus salih. As-salafus salih itu sahabat, tabi'in, dan tabi'in. Sahabat, yang dimaksud dengan sahabat itu sahabat-sahabat Nabi. Tabi'in itu generasi setelah sahabat. Tabi'in generasi setelah tabi'in. Ini kenapa mereka yang diutamakan? Karena Nabi SAW merekomendasikan mereka. Sebaik-baik qurun adalah qarni, zamanku. Zaman Nabi berarti Nabi bersama para sahabat. Tsumma alladzina yalunahum, kemudian yang setelah itu berarti tabi'in. Tsumma alladzina yalunahum, kemudian yang setelah itu lagi itu tabi'in. Nabi SAW yang mengatakan bahwasanya mereka adalah khairul qurun. Nabi yang mengatakan. Kenapa mereka dikatakan khairul qurun? Sebaik-baik qurun, zaman, masa. Karena di situ ada teknologi-teknologi canggih, penemuan-penemuan teknologi. Enggak. Karena apa? Karena ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena kekayaan, harta benda, enggak, bukan karena itu.
Khairiyahnya bukan itu. Baiknya itu sebaik-baiknya kata Nabi bukan karena itu. Akan tapi karena kesalehan mereka, karena ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Nah, mereka lah yang dimaksud dengan as-salaf atau as-salafus salih. Nah, kalau seandainya dikatakan kita harus memahami agama atau mempelajari agama ini sebagaimana yang diajarkan oleh ulama salaf, maksudnya adalah apa yang diajarkan oleh mereka. Bagaimana mereka dulu mempelajari agama, memahami agama ini, semestinya ke situ pula lah kita mengacu di dalam memahami agama ini. Kalau seandainya kita ingin baik. Kalau seandainya kita ingin baik, karena mereka yang dikatakan baik oleh Nabi SAW. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kuntum khaira ummah, kalian adalah sebaik-baik umat. Siapa yang ada di waktu itu? Para sahabat. Berarti mereka adalah orang yang paling utama, yang paling cocok mendapatkan predikat khairiyah yang ada dalam ayat itu. Kuntum khaira ummah ini. Allah Subhanahu wa taala memuji mereka, Nabi SAW memuji mereka, merekomendasikan mereka. Kurang apa lagi? Kurang apa lagi? Ragu juga kita nih. Oh, mereka kan manusia biasa. Bisa saja kita memahami agama sesuai dengan pemahaman kita pula, kan bisa saja, tidak ada masalah. Kenapa harus mengacu atau melihat-lihat pemahaman mereka? Ini orang yang tidak paham, yang tidak tahu diri, berarti tidak tahu diri. Allah Subhanahu wa taala memuji mereka, Nabi SAW memuji mereka, kemudian setelah itu dianggap biasa-biasa saja. Ini aneh. Kemudian ini maksud dari judul tadi. Jadi ketika kita diperintahkan untuk memahami agama ini sesuai dengan pemahaman as-salaf, maka kita harus tahu siapa yang dimaksud dengan as-salaf. Siapa yang dimaksud dengan as-salaf? Kemudian at-ta'rif bis sunnati wa ahliha, pengertian as-sunnah, ahlus sunnah. Siapa yang dimaksud dengan ahlus sunnah? Kita sudah bahas ahlus sunnah dinamakan dengan ahlus sunnah karena mereka berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Mereka berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Makanya disebut dengan ahlus sunnah. Kalau seandainya ada orang yang alergi dengan sunnah Nabi SAW, berarti perlu dipertanyakan, layak tidak dia mengaku ahlus sunnah. Misalnya disampaikan bahwasanya sunnah Nabi SAW di dalam salat begini, sunnah Nabi SAW di dalam berpuasa seperti ini. Asalkan disampaikan tentang sunnah, sedikit-sedikit sunnah, sedikit-sedikit sunnah, kayak takut dengan sunnah. Kemudian setelah itu maunya disebut ahlus sunnah. Gimana coba? Ahlus sunnah dinamakan dengan ahlus sunnah karena mereka adalah orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Ketika disampaikan sunnah Nabi SAW, mereka senang mereka mempelajari sunnah Nabi SAW, dan mereka berupaya untuk mengamalkannya. Itu ahlus sunnah. Makanya dulu misalnya sebahagian ulama salaf ketika mendengarkan sunnah-sunnah dari Nabi SAW, mereka sangat antusias untuk mengamalkannya. Didengar oleh sebahagian mereka bahwasanya Nabi SAW
mengatakan di dalam hadisnya, barang siapa yang menjaga salat 12 rakaat, itu selain salat fardu, salat sunat rawatib, maka akan dibangunkan untuknya rumah di surga. Semangat dia untuk mengamalkan. Langsung dia mengatakan, demi Allah, semenjak saya mendengarkan hadis itu dari Nabi SAW, maka saya tidak pernah meninggalkannya. Ummu Habibah radhiyallahu anha. Kemudian setelah itu yang meriwayatkan dari Ummu Habibah dapat hadis itu dari Ummu Habibah radhiyallahu anha. Tahu hadis itu dari Ummu Habibah radhiyallahu anha dari Nabi SAW, langsung dia berupaya untuk mengamalkannya pula. Semenjak saya dengarkan hadis itu, maka saya berupaya untuk mengamalkannya. Tandanya senang, antusias, bersemangat untuk mengamalkan sunnah Nabi SAW. Dan begitu seterusnya. Begitu juga sebahagian lain, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anha dan Fatimah radhiyallahu anha, ketika diajarkan oleh Nabi SAW tentang sebuah zikir yang lebih baik daripada pembantu yang diminta. Ketika itu mereka datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ini urusan rumah tangga kami dah banyak sekali berat, maka tolonglah kasih kami dari tawanan-tawanan perang atau budak-budak itu untuk bisa menjadi pembantu-pembantu kami. Kata Nabi SAW, inginkah kalian aku ajarkan sesuatu yang kalau seandainya kalian amalkan lebih baik daripada apa yang kalian minta? Itu baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali sebelum tidur. Kalau seandainya kalian amalkan, maka itu lebih baik daripada apa yang kalian minta. Sebagian para ulama katakan lebih baik karena memang itu adalah masalah ukhrawi, masalah akhirat. Adapun pembantu adalah masalah dunia. Sebagian lain mengatakan bahwasanya dengan itu akan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak butuh pembantu-pembantu lagi. Sebagian mengatakan demikian. Maka diamalkan oleh mereka. Diamalkan sampai dalam suasana-suasana fitnah ketika tengah berkecamuk perang pun Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bercerita tidak dia tinggalkan. Tandanya apa? Semangat, antusias untuk mengamalkan sunnah Nabi SAW. Itu baru pantas disebut ahlus sunnah. Imam Ahmad rahimahullah, beliau menghafal, belajar ratusan ribu hadis, puluhan ribu hadis beliau pelajari. Beliau mengatakan tidak satupun hadis yang saya tulis dari Nabi SAW yang saya pelajari melainkan saya berupaya untuk mengamalkannya, Kemudian lanjutan apa kira-kira yang cerita Imam Ahmad? Sampai suatu ketika saya membaca sebuah hadis tentang berbekam. Nabi SAW memberikan upah dengan jumlah tertentu sekian dinar kepada si tukang bekam. Maka Imam Ahmad saking antusiasnya untuk mengikuti sunnah, mengamalkan sunnah, dia tiru pula berapa upah yang diberikan oleh Nabi kepada tukang bekam ketika itu, maka sebegitu pula. Tidak harus sebenarnya, akan tapi karena ingin mengikuti Nabi SAW. Itu baru ahlus sunnah. Itu ahlus sunnah. Jadi dikatakan dengan ahlus sunnah karena mengikuti sunnah Nabi SAW. Bukan karena ngaku ahlus sunnah wal jamaah ataupun kartu anggota ahlus sunnah berarti dia ahlus sunnah. Enggak. Itu ahlus sunnah wal jamaah, ahlus sunnati wal jamaah. Kenapa dimakan wal jamaah? Karena mereka selalu berupaya untuk berjamaah. Berjamaah bagaimana? Berjamaah dengan
pemimpin yang hak. Tunduk patuh kepada pemimpin yang telah ditunjuk, tidak melakukan pembangkangan kepada mereka, tidak melakukan pembelotan kepada pemimpin-pemimpin yang sah. Maka dinamakan wal jamaah, atau selalu berjamaah mengikuti, yaitu as-salafus salih, dalam kebenaran. Karena mereka lah yang dikatakan al-jamaah, yaitu ulama-ulama salaf itu. Di dalam memahami agama selalu mengacu kepada pemahaman mereka, tidak melenceng dari pemahaman orang-orang saleh terdahulu. Tidak melenceng sehingga memahami agama sendiri-sendiri, tidak. Selalu memahami agama berdasarkan pemahaman as-salafus salih. Makanya dinamakan al-jamaah, ahlus sunnati wal jamaah. Makanya kalau seandainya ada yang melakukan pembangkangan terhadap pemerintah, tidak bisa dinamakan ahlus sunnah wal jamaah. Makanya muncul kelompok yang dinamakan dengan al-khawarij, ketika dia membangkang, lakukan pembelotan terhadap pemimpin yang sah, yang ketika itu mereka mulai deklarasikanlah menjadi sebuah kelompok, seolah-olah sebuah kelompok di masa Ali bin Abi Thalib. Keluar mereka, menyingkir mereka sekian ribu orang. Kenapa? Karena tidak setuju dengan Ali bin Abi Thalib yang ketika itu menjadi pemimpin khalifah. Mereka dinamakan bukan ahlus sunnah lagi, khawarij. Ini ahlus sunnati wal jamaah. Ini harus tahu kita apa yang dimaksud dengan as-salaf atau as-salafus salih atau ahlus sunnati wal jamaah. Kenapa? Karena kita nanti akan sering membaca atau bertemu atau mendengarkan, kita harus memahami agama berdasarkan pemahaman ahlus sunnati wal jamaah, berdasarkan pemahaman ulama as-salafus salih. Siapa yang dimaksud dengan ahlus sunnah wal jamaah? Siapa yang dimaksud dengan ulama as-salaf, as-salafus salih? Nah, kalau kita tidak tahu gimana coba? Oh, itu ahlus sunnah wal jamaah katanya, kiranya apa saja, plang saja, tahu-tahu jauh dari sunnah malah. Jadi bukan dengan pengakuan-pengakuan, bukan dengan pengakuan-pengakuan. Ini harus tahu kita, harus kita dudukkan. Ini dalam belajar agama. Jadi kita harus belajar agama, mempelajari agama ini berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis, dengan pemahaman as-salafus salih, ahlus sunnati wal jamaah. Harus tahu kita. Kemudian kita baca juga ada bab bayan annal haqqa wat tariq wahid la yata'addad, bahwasanya yang hak itu satu. Yang hak itu satu. Makanya Nabi SAW mengatakan seluruh mereka di neraka ketika berbicara tentang perpecahan yang terjadi di kalangan Yahudi, di kalangan Nasara, di kalangan umat Nabi Muhammad sendiri, bahkan yang terpecah belah menjadi 73 golongan, seluruhnya di neraka kecuali satu. Yang hak itu satu. Apa yang hak itu? Yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Jadi tidak ada seluruh agama benar baik semuanya, tujuannya sama, jadi semuanya masuk surga. Tidak. Makanya dalam Al-Quran ada istilah kufar, ada mukminun. Masa yang kufar masuk surga juga? Tidak lah.
Kemudian bab al-haqqu laisa bil kathrah, bahwasanya kebenaran itu dinilai bukan dengan kuantitas. Kebenaran itu bukan dinilai dengan kuantitas. Apa kuantitasnya, Pak? Jumlah. Wih, banyak yang ngaji di RJ itu. Oh, itulah yang benar nampaknya. Enggak. Oh, banyak yang ngaji di masjid misalnya Agung nih. Oh, itulah yang benar. Enggak. Oh, banyak yang ngaji di masjid Raya ini misalnya. Enggak mesti. Bukan dengan jumlah. Oh, banyak yang ngaji di masjid Abu Darda misalnya, berarti itulah yang benar. Oh, banyak yang ngaji di masjid apa lagi? Al-Furqan misalnya. Oh, itulah yang enggak. Bukan dengan al-kathrah. Kebenaran itu tidak dinilai dengan al-kathrah, dengan jumlah yang banyak. Terus dinilai dengan apa, Pak? Dengan Al-Quran dan Sunnah. Apabila dia mengikuti Al-Quran, Sunnah Nabi SAW, mereka pahami dengan pemahaman ulama-ulama as-salafus salih, maka insya Allah itulah yang hak. Itulah yang hak. Jadi bukan dengan kuantitas, bukan dengan kuantitas, bukan dengan jumlah yang banyak. Bahkan bisa jadi yang banyak itu salah. Bisa jadi suatu saat yang banyak itu justru itu yang salah, keliru. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah." Kalau kamu ikutilah kebanyakan yang ada di permukaan bumi ini, maka mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau diikutilah kebanyakan yang ada di permukaan bumi ini, berarti kebanyakan yang ada itu menyesatkan. Jadi tidak bisa, oh banyak ini yang benar, tidak. Nah, apa kaitannya dengan judul? Dalam belajar agama seperti itu. Dalam belajar agama. Bukan dinilai dengan, oh banyak belajar, oh berarti disitulah saya belajar, karena itulah yang benar. Tidak. Lihat, apa yang dipelajari. Bagaimana mereka belajar agamanya. Apakah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman ulama-ulama, atau enggak? Kalau seandainya dipahami agama tidak berdasarkan Al-Quran, tidak berdasarkan hadis, tidak berdasarkan pemahaman ulama salaf, sekalipun banyak, sekalipun ramai, tidak mesti. Ini ma'asyiral ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita katakan tadi, bahkan kalau seandainya diperturutkan, kebanyakan yang ada itu justru akan menyeret kita ke dalam kesesatan-kesesatan kalau seandainya kita ikuti. Makanya saking sedikitnya kebenaran itu, dikatakan mereka gharib, aneh, ghuraba, kan aneh. Dan itu pula yang dikatakan oleh ulama-ulama terdahulu. Al-Hasan rahimahullah berkata kepada murid-muridnya, ya ahla sunnah tarafaqu rahimakumullah fa innakum aqallun nas. Wahai ahlus sunnah, ini zaman tabi'in, berlemah lembutlah kalian sama kalian, jangan berkelahi juga kalian, jangan saling hujat menghujat juga kalian gara-gara masalah-masalah sepele bertengkar. Enggak, tarafaqu rahimakumullah, berlemah lembutlah kalian dengan sama kalian. Kenapa? Fa innakum aqallun nas, karena kalian itu adalah orang yang minoritas, sedikit kalian, sedikit. Apakah berarti mereka salah? Karena mereka sedikit berarti mereka salah, ini tidak benarnya? Enggak.
Makanya kebenaran itu tidak bisa dinilai dengan banyak atau sedikitnya. Dinilai dengan apa? Dengan timbangan Al-Quran dan Sunnah. Nah, dalam belajar begitulah, dalam belajar agama. Manhaj at-talaqi. Dalam belajar agama, jadi kenapa kita belajar agama di sana atau di tempat ini, di tempat itu? Karena ramai orang di sana, asik, enak. Enggak. Itulah yang benar, karena mereka ramai. Enggak. Belum tentu itu. Kenapa? Karena di sana diajarkan Al-Quran, diajarkan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para ulama salaf. Mereka menukilkan perkataan Abu Bakar radhiyallahu an, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, menukilkan perkataan At-Tabi'in, Sa'id bin Musayyib, Al-Hasan bin Abi Al-Hasan Al-Basri, atau ulama-ulama salaf yang lain. Nah, insyaallah, silahkan, bagus. Nah, itu dia. Kemudian setelah itu beliau bawakan beberapa bab yang ini sebagai penguat-penguat. Di antaranya yaitu fadlut tamassuk bis sunnah, fadlus sabar ala sunnah, keutamaan berpegang teguh dengan sunnah, keutamaan untuk bersabar di atas sunnah supaya kita kokoh istiqamah. Kenapa? Karena ketika kita belajar agama, telah mengenal agama dengan baik, ada keinginan untuk akan banyak ujian-ujian, cobaan-cobaan. Maka supaya kita tidak berkecil hati, ingat bahwasanya orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah memiliki fadilah yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bersabar di dalam berpegang teguh dengan sunnah, mengamalkan sunnah Nabi SAW, ini memiliki fadilah yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau bawakan bab itu. Kemudian beliau juga bawakan bab wujub taqdim al-kitab wa sunnah 'ala al-ara' wal adwaq was siyasat wal 'uqul wa anna hadha huwa khassatu ahli sunnah. Wajib untuk mendahulukan Al-Qur'an dan sunnah atas pendapat-pendapat atau perasaan-perasaan akal pikiran manusia. Dalam belajar, dalam mempelajari agama, memahami agama, itu yang harus kita dahulukan, Al-Quran dan Sunnah. Kalau seandainya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sekalipun bertentangan dengan, sekalipun cocok dengan hawa nafsu kita, bisikan hati kita, enggak. Dahulukan Al-Quran dan Sunnah. Dahulukan Al-Quran dan Sunnah. Dalam hal ini beliau bawakan kisah dari as-salafus salih, sahabat Nabi Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu, di mana mereka dulu punya kebiasaan-kebiasaan di masa jahiliyah dalam muamalah jual beli, sewa menyewa. Kemudian datang larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang larangan dari Nabi SAW, padahal jual beli yang mereka lakukan itu sangat bermanfaat dulunya. Tapi ketika datang larangan dari Nabi SAW, maka mereka tinggalkan kebiasaan-kebiasaan mereka itu. Maka dia katakan, nahana Rasulullah SAW an amrin kana lana nafi'an. Nabi SAW melarang kami dari suatu perkara yang bermanfaat untuk kami sebenarnya. Kami sangat terbantu dengan muamalah seperti itu. Senanglah kami dulu, kami lakukan. Amrin kana lana nafi'an wa tawa'iyatullahi wa rasulihi anfa'u lana. Tapi ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulnya itu jauh lebih bermanfaat bagi kami. Kalau muamalah-muamalah yang menurut kami bermanfaat itu mungkin menurut pemikiran kami yang dangkal ini bermanfaat. Tapi mungkin kalau seandainya dikaji-kaji banyak sisi mudaratnya, banyak masalah-masalah yang tidak baiknya. Tapi kami tidak paham. Maka
ketika Nabi SAW melarang, nahana, kami tinggalkan. Sekalipun itu dulu adalah suatu hal yang bermanfaat yang kami lakukan itu, tapi ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul lebih kami dahulukan dan lebih bermanfaat untuk kami. Kami yakin akan lebih bermanfaat untuk kami. Nah, itu mendahulukan Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Jangan, kita harus mendahulukan Al-Quran dan Sunnah, harus mendahulukan Al-Quran dan Sunnah. Datang Al-Quran, datang Sunnah Nabi SAW mengatakan seperti ini, ternyata bertolak belakang atau berat dengan apa yang telah kita lakukan selama ini. Misalnya, ini berat nampaknya kalau dilakukan. Kalau dilakukan banyak apa terbengkalai urusan-urusan kita ini. Ini mungkin sekali-sekali menyelisih sunnah inilah apa-apalah. Ini enggak. Ahlus sunnati wal jamaah atau dalam belajar agama wajib dahulukan Al-Quran dan Sunnah. Dahulukan Al-Quran dan Sunnah atas pendapat-pendapat pribadi, atas perasaan-perasaan pribadi, pemikiran-pemikiran akal kita kesampingkan. Enggak. Tawa'iyatullahi wa rasulih anfa'ulana. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul itu lebih bermanfaat untuk kami, sehingga itu yang akan kami lakukan. Ini ma'asyiral ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita belajar, harus dibiasakan seperti itu. Baru insya Allah mendatangkan keberkahan dia, insya Allah mendatangkan keberkahan. Kemudian at-tahdhir min nasbi ashkhas yuwala wa yu'ada alaihim wa yud'a ila tariqatihim dunan Nabi SAW. Itu larangan keras untuk mengidolakan seseorang sampai-sampai kita loyal gara-gara dia atau kita bermusuhan gara-gara dia. Ada orang yang senang dengan guru kita, maka kita senang pula dengan dia. Baru kenal, gimana menurut kamu Ustadz sebelah? Senang dia dengan Ustadz saya. Wah, berarti inilah yang benar. Gara-gara orang, gara-gara tokoh, individu-individu tertentu dia senang atau tidak senang kepada, enggak. Manusia bisa saja dia berubah. Atau manusia bisa saja khilaf. Maka yang semestinya kita junjung itu adalah Nabi Muhammad SAW, itu saja. Kalau yang lain-lain bisa saja salah, bisa saja khilaf. Tidak mesti. Sehingga nanti kalau seandainya tidak sesuai pemahaman Ustadz saya ini, maka berarti salah. Ustadz kita bisa saja khilaf, bisa saja salah dia. Maka kita lihat kalau seandainya pendapat Ustadz kita ini keliru, ternyata tidak sesuai dengan pemahaman ulama salaf, bisa saja kita katakan beliau khilaf, beliau salah dalam masalah itu, dalam masalah ini yang benar adalah pendapat Ustadz Fulan. Bisa saja. Ini ma'asyiral ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan asal yang dikatakan oleh Ustadz misalnya itulah yang benar. Tidak ada salahnya. Tidak ada salahnya. Tidak. Boleh jadi dia benar, boleh jadi dia salah. Makanya dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah, setiap manusia yukhti wa yusib. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Atau yukhadhu biqauli wa yurad, bisa diambil perkataannya dan bisa saja ditolak. Illa sahibu hadzal qabr, kecuali pemilik kuburan ini, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dalam belajar agama seperti itu. Dalam belajar agama seperti itu semestinya kita. Jadi ketika kita belajar dengan ustadz tertentu, kita dengarkan apa yang disampaikan berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW sesuai dengan pemahaman salaf. Maka kita ambil,
Kemudian setelah itu kita dengarkan dari ustadz lain mungkin yang juga mengajarkan Al-Quran dan Sunnah. Dengan syarat sama-sama mengajarkan Al-Quran dan Sunnah, mengajarkan Al-Quran dan Sunnah, dan mengikuti pemahaman as-salafus saleh. Kita dengar pula, oh ternyata dalam masalah ini beliau yang benar, maka kita ikuti yang benar. Adapun yang salah tadi bukan berarti kita melecehkan dia, mencemoohkan dia, menghinakan dia, enggak. Kita katakan mudah-mudahan beliau berpahala kalau seandainya beliau berijtihad dalam masalah itu, mudah-mudahan beliau berpahala. Akan tapi dalam masalah ini nampaknya ustadz itu yang lebih benar. Kemudian diantaranya juga at-tahdhir minal ahadits, ini kemarin yang terakhir kita ambil, at-tahdhir minal ahadits ad-dha'ifah wal wahiyah. Di dalam belajar agama harus berhati-hati kita dari hadis-hadis yang dhaif, sangat lemah, apalagi palsu, maka berhati-hati kita. Seperti yang kita contohkan kemarin, beberapa hadis-hadis yang sangat lemah atau bahkan palsu, dikatakan oleh para ulama palsu, akan tapi banyak beredar di tengah-tengah masyarakat. Maka harus tahu kita agar kita tidak terjerumus ke dalamnya atau tidak beramal dengan hadis-hadis yang sangat lemah. Bahkan kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama berbeda pendapat di dalam beramal dengan hadis-hadis yang lemah. Dalam amalan-amalan yang memiliki fadilah berbeda pendapat. Akan tapi mereka sepakat kalau seandainya dia lemah sekali, wahiyah, maka tidak bisa diamalkan. Jadi yang bisa diamalkan itu yang menurut ulama-ulama yang mengatakan boleh beramal dengan hadis-hadis dhaif, itu syaratnya tidak lemah sekali. Syaratnya tidak lemah sekali. Kalau seandainya hadis itu lemah sekali, wahiyah, maka tidak boleh diamalkan. Tidak boleh diamalkan. Apalagi palsu. Makanya diceritakan oleh sebagian para ulama tentang kisah orang-orang yang meriwayatkan hadis palsu ini. Yahya bin Ma'in dan Imam Ahmad rahimahullah suatu ketika pergi ke sebuah majelis yang di situ orang menyampaikan hikayat-hikayat begitulah. Yang penceramah yang menyampaikan hikayat-hikayat ini menyampaikanlah sebuah hadis yang palsu ketika itu. Dia sampaikan sanadnya an Ahmad wa Yahya bin Ma'in dari Ahmad bin Hanbal dari ini sampai kepada Nabi SAW, bahwa Nabi SAW mengatakan seperti ini. Imam Ahmad dan Yahya bin Ma'in ada di situ. Kaget Yahya bin Ma'in. Saya tidak pernah meriwayatkan hadis seperti ini. Didatanginya, wahai fulan, tadi kamu menyampaikan hadis begini-begini yang sanadnya tadi bisa dikatakan diulangi lagi? Ya, dari fulan bin fulan bin fulan, dan sayalah Yahya bin Ma'in yang kamu sebutkan dalam sanad itu. Dan saya tidak pernah meriwayatkan hadis seperti yang kamu sebutkan. Dan Imam Ahmad bin Hanbal, ini dia orangnya. Dia juga tidak pernah meriwayatkan hadis seperti yang kamu sampaikan itu. Apa kata orangnya? Yahya bin Ma'in dan Ahmad bin Hanbal di dunia ini bukan kalian berdua aja. Kerja. Yahya bin Ma'in dan Ahmad bin Hanbal yang ada di dunia ini bukan kalian berdua aja. Pemalsu hadis sekarang. Ini ma'asyarul ikhwan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi berhati-hati kita terhadap hadis-hadis palsu. Jangan latah sekedar sampaikan saja, ternyata dia adalah hadis yang sangat lemah sekali atau bahkan palsu. Kemudian di dalam belajar juga jangan sampai berpatokan kepada apa terakhir kemarin? Mimpi. Dari mana kamu dapat apa amalannya? Dari mimpi. Ini enggak. Ada yang seperti itu, Pak? Ada. Bahkan beberapa waktu lalu diceritakan oleh seorang yang dia melakukan suatu pengobatan yang sumbernya adalah mimpi.
Dari mana dapat cara-cara seperti ini? Dari mimpi. Saya didatangi oleh sepulan katanya balas seperti ini. Nah, ini. Jadi mimpi dalam agama kita apa kemarin dikatakan kemarin? Itu sebagai pemberi berita gembira atau sebagai pengingat-pengingat kita. Bukan sebagai dalil untuk berbuat atau meninggalkan. Adapun untuk berbuat atau meninggalkan adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Bukan mimpi. Jadi kalau seandainya kita melihat di dalam mimpi-mimpi kita lakukan lain ini, tidak bisa dijadikan sebagai dalil, tidak bisa dijadikan sebagai argumen untuk beramal. Atau di dalam mempelajari agama. Dari mana kamu dapat ini? Saya belajarnya dari mimpi. Tidak. Ini ma'asyarul ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa kumpulan-kumpulan dalil dalam masalah ini, baik dari Al-Qur'an ataupun sunnah atau athar as-salaf, nukilan-nukilan dari ulama salaf tentang cara belajar agama. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita pindah kepada kumpulan-kumpulan dalil sekitar masalah al-mauqif minal bid'ah wal mubtadi'ah tadi, atau nanti itu beberapa dalil-dalil seputar masalah kewajiban untuk mengikuti al-jamaah. Cukup sekian kajian kita pada malam hari ini sebagai murajaah karena katanya kalau dalam belajar itu, lancar kaji karena diulang. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.